Kalau BBM satu harga bisa, kenapa pupuk tidak bisa? Apa karena memang pupuk ini adalah bisnis yang sangat gurih, tapi persoalannya itu dari air mata petani, Pak? Tentang pupuk, Bapak ya. Yang tentang pupuk ini saya baru pulang dari Dapil, Pak Erik. Dapil saya itu Sragen, antara lain. Itu salah satu penghasil padi terbesar di Indonesia ke-9. Berkali-kali pemerintah mengakui itu. Tetapi persoalan yang dihadapi oleh petani kita ternyata gak berkunjung selesai juga. Satu, pupuknya itu gak ada, Pak. Jadi kalau dibilang cukup, itu cukup di tingkatan produsen, pabrik. Tapi sampai di tingkatan konsumen, petaninya, itu tidak sama kenyataannya. Contoh, ada seorang kiai di Dapil saya, dia bilang, Bu, saya ini punya 5 hektar tebu. Tetapi dengan terpaksa yang 3 hektar ini kita istirahatkan karena gak ada pupuknya. Bukan gak mampu beli pupuk. Loh, Pak, padahal kita ini semangatnya apa? Menjawab soal krisis pangan. Tetapi kita lupa untuk menjaga ketersediaan ini, yang itu variabelnya tentu juga bermacam-macam. Nah, ini tolong pimpinan untuk benar-benar memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu direspon secara benar oleh holding pupuk, dan kita urai betul masalahnya ada di mana. Berkali-kali temuan bahwa harga pupuk ini nggak sama itu benar, Pak. Saya mantan atau alumni Komisi 4 ya. Kita pernah menanyakan kepada Pak Dirut, Pak Dirut, mungkin nggak sih kita ini seperti BBM punya satu harga secara nasional untuk pupuk? Dan kemudian Pak Dirutnya bilang, nggak bisa, Bu. Kenapa nggak bisa? Ya karena ngikutin pasar. Gila gue pikir gitu, Pak, mohon maaf. Kenapa kemudian ini pemerintah tidak berpikir bahwa ini ada kepentingan petani kita yang harus dilindungi, yang mau tidak mau memang butuh kemudian policy, ya, butuh goodwill, butuh kemauan baik. Kalau BBM satu harga bisa, kenapa pupuk tidak bisa? Apa karena memang pupuk ini adalah bisnis yang sangat gurih, tapi persoalannya itu dari air mata petani, Pak Erik. Khawatir kita nggak berkah, ya, Pak Hashim, karena Pak Erik itu NU gitu. Jadi saya mau ingatkan bahwa Pak Hashim di tahun 1940 mengatakan bahwa petani itu penolong negeri. Jadi kalau kita berlaku gak adil sama petani, maka ya negeri kita dalam ancaman. Dan kita nggak mau hanya karena adanya kebijakan yang tidak pas terhadap petani, maka kita semua yang akan menanggung resikonya.